Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Rek? Hari ini saya Vigo sedang berjalan-jalan di Desa Kandangan Cerme. Di sini saya sedang berkunjung ke Sanggar Seni Tarjumening, di mana Sanggar Tarjumening ini katanya merupakan salah satu pusat kesenian dan budaya di Kabupaten Gresik. Dan di sini juga telah tercetak beberapa dalang muda maupun seniman muda yang berasal dari Kabupaten Gresik. Untuk itu di sini saya langsung saja bersama dengan empu dari Sanggar Tarjumening, yaitu Ki Pogo Prasetyo selaku dalang senior di Kabupaten Gresik. Dan di samping Ki Pogo, di belakang saya ada Mas Wahyu. Mas Wahyu ini merupakan dalang milenial, mahasiswa UNESA jurusan Bahasa Jawa semester 5. Dan Mas Wahyu juga merupakan alumni dari SMKI. Di sini kita ingin tahu mengapa sih Sanggar Tarjumening masih eksis hingga saat ini, dan kenapa juga sampai detik ini Sanggar Tarjumening produktif menghasilkan karya-karya dan budaya-budaya muda ataupun juga dalang-dalang muda. Kita ingin tahu bagaimana beliau ini mengelola tempat Sanggar Tarjumening ini, dan kira-kira apa sih pentingnya budaya itu buat kita para milenial ataupun untuk masyarakat secara luas pada zaman yang serba teknologi dan modern ini. Untuk itu mari kita langsung tanyakan kepada Ki Pogo Prasetyo. Ya, jadi Ki Pogo, kira-kira bagaimana ya? Ini teman-teman biar tahu semuanya budaya Jawa, budaya wayang Pulau Jawa ini seperti apa. Kemudian jenengan selaku dalang ini sejak kapan telah menekuni budaya wayang ini, dan mendalang ini sejak mulai kapan? Terima kasih Mas Vigo atas kunjungannya ke Sanggar saya Tarjumening. Perlu diketahui rekan sekalian bahwa Mas Vigo ini juga alumni dari Universitas Airlangga jurusan manajemen ekonomi, tapi lagi gandrung dengan budaya Jawa khususnya tradisional. Terima kasih Mas Vigo. Perlu saya ceritakan tentang perjalanan saya di dunia pedalangan. Nah, ini diawali dari senang sejak kecil, sejak SD sampai SMP, bahkan waktu SMP itu saya senang sekali dengan karawitan. Bahkan saya menjadi ketua ekstrakurikuler untuk teman-teman karawitan pada waktu itu. Kemudian melanjut ke SMKI tahun 87 jurusan pedalangan kala itu. Ya, dari situ saya mendapat pendidikan formil juga dari SMKI yang saya hubungi dengan menyantri. Menyantri itu ya saya mengikuti dalang-dalang senior. Jadi di samping saya belajar dari sisi formil, juga belajar dari sisi tradisional. Tentang perkembangannya wayang itu terutama Jawa Timuran yang saya tekuni itu sangat lekat di masyarakat. Jadi perlu diketahui bahwa hidup dan berkembangnya wayang itu dari masyarakat pendukung, yang mana wayang Jawa Timuran itu mayoritas pendukungnya rakyat kecil, bahkan rakyat jelata yang sebagai penyangga keberlangsungan wayang itu sendiri sampai detik ini. Nah, kalaupun ini ada corona ya kita prihatin ya, semuanya itu pasti. Tentu semuanya bakal merasakan dampak dari corona ini. Nah, itulah. Kemudian berarti ini ya, Ki Pogo ini kira-kira sejak tahun 80-an sudah mendalang ini. 87 itu belajar mendalang, tapi sebelumnya diawali senang wayang, senang karawitan. Nah, itu yang melatar belakangi saya. Dari dukungan keluarga tentunya. Oke. Berarti memang kawan-kawan, bahasanya beliau ini telah
mengenyam pendidikan baik secara teori maupun secara praktek di lapangan. Dan hal ini merupakan cukup sesuatu yang cukup berharga, karena di masa kini orang-orang seperti beliaulah yang dapat membawa budaya tradisional seperti wayang ke dalam era modern. Nah, di sini kita ada salah satu produk dari Sanggar Juni, Mas Wahyu ini merupakan dalang modern atau dalang milenial. Ini coba kita pengen tahu kira-kira bagaimana sih pandangan Mas Wahyu tentang dalang itu. Dan Mas Wahyu sendiri kan juga lagi aktif nih, lagi kuliah nih. Kira-kira teman-teman kuliah memandang Mas Wahyu sebagai dalang milenial seperti apa? Nah, silakan Mas Wahyu, monggo. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Viko. Pandangan dari segi milenial, segi anak muda, sebelumnya mau saya bicarakan sebelum saya di dunia seni itu. Pertama itu sebelumnya senang sekali. Pertama itu diajak sama bapak nonton pertunjukan, umumnya pertunjukan wayang. Kok saya tertarik gitu, terus saya ingin mendalami yang tujuan saya mendalami apa toh wayang itu. Setelah itu saya mencari sekolah. Saat itu saya belum ada informasi untuk sekolah kesenian. Dari situ malah sejak SD, SMP malah latar belakang Islami, jauh dari kesenian malah. Jauh dari kesenian. Lanjut dari lulus SMP saya mulai mencari sekolah kesenian. Ternyata dari orang-orang diinfokan ada di Surabaya, itu yaitu SMKI Surabaya, sekarang menjadi SMKI 12. Saya menjadi masuk ke jurusan pedalangan. Nah, itu mulai menjalani tekun di kesenian, khususnya di jurusan pedalangan. Untuk selanjutnya dari SMKI, saya ingin tujuannya sudah mulai tertuju ke dunia kesenian menjadi dalang. Lulus dari SMKI, saya belajar ke Pak Ugo. Itu saat di lapangan sudah sering diajak kesana ke kota-kota untuk bermain wayang, menggalang di waktu siang harinya, biasanya istilah wayangan awan itu sering diajak. Setelah itu saya kuliah di Unesa Bahasa Jawa. Untuk pandangannya, untuk saya pribadi pandangan saya pribadi untuk wayang itu harus dilestarikan. Kenapa? Yaitu wayang merupakan warisan para leluhur, para mbah-mbah, dan supaya tetap lestari. Untuk pandangan teman-teman, sebagai saya dianggap dalang muda itu ya bagaimana ya seperti ini kok ada ya masih tertarik ke dunia wayang yang sudah kuno, yang tidak jauh itulah kok sangat mengapresiasi. Ada juga ya ingin mengetahui, dan itu sedikit saya beri pelajaran sedikit itu tentang dunia pedalangan. Jadi Mas Wahyu secara langsung juga ikut menyebarkan wayang seperti apa ya teman-temannya? Iya, yang belum paham tentang
berusaha untuk menjelaskan wayang yang sudah lestari ini gitu, Mas. Ya, untuk Mas dan Mbak semuanya, jadi memang seperti yang dikatakan sama Mas Wahyu, wayang ini memang merupakan warisan bangsa Indonesia, dan hal ini pun telah ditetapkan oleh UNESCO mungkin pada tahun 2005 atau 2003 sebagai tahun 2003 sebagai warisan budaya tak benda berharga milik Indonesia. Oleh karena itu, jika memang dunia saja telah mengakui bahwasanya wayang ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga dari Indonesia, mengapa kita sebagai generasi penerus tidak berusaha melestarikan? Contohnya, teman-teman Mas Wahyu sendiri di kampusnya juga mengapresiasi, bahkan pengen tahu sebenarnya apa sih wayang itu. Jadi buat teman-teman semua, jangan sampai kita berpikiran bahwasanya ini adalah budaya atau hal yang kuno yang ketinggalan zaman. Enggak, justru malah kita bagaimana bisa bareng-bareng membawa wayang ini ke era modern agar kelak anak cucu kita nanti bisa mengetahui warisan budaya wayang ini. Nah, selanjutnya kita bertanya aja langsung tentang Sanggar Rejo Muning ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat bahwasanya di sini kita banyak berbagai perabotan untuk pewayangan, ada gunungan dan lain-lain. Kita ingin tahu ya, apa itu Rejo Muning itu apa? Kira-kira sejak kapan sih Rejo Muning dibangun ini? Dan mungkin dari Kipuku juga bisa menjelaskan alasannya kenapa kok Kipuku ingin mendirikan Sanggar Rejo Muning. Monggo. Oke, terima kasih Mas Biko, berlanjut. Memang saya juga menggarisbawahi dan melanjut apa yang telah diutarakan Mas Wahyu, anak Wahyu, karena anak saya dulu juga pernah PSG saya, bahkan ikut praktek di tempat-tempat titik-titik pementasan. Memang diawali dari senang dulu, kembali ke senang dulu, Mas Biko. Perlu diketahui bahwa wayang itu sebenarnya nanti kita konotasikan sebagai wadah dalam artian bagaimana cara kita menyematkan sesuatu baik visi maupun misi yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Yang jelas harus mengikuti perkembangan zaman, kendati pun terjadi transformasi maupun pergeseran. Pergeseran itu mungkin dari segi bentuk, dari segi durasi waktu, dari segi kebutuhan, terus pentas dalam rangka apa yang tentunya harus dipertimbangkan tadi. Jadi supaya wayang itu adaptif, kendati wayang ini warisan para leluhur yang dianggap kuno, namun wayang sendiri itu mempunyai nilai estetis tersendiri yang harus kita besut dan kita sesuaikan, atau istilah Jawanya membat mentul sesuai dengan kondisi zaman. Kembali ke istilah kenapa saya mendirikan Sanggar Rejo Muning, itu berawal di samping saya ini sebagai dalang, profesi dalang untuk mencari rezeki untuk penghidupan. Saya juga berpikir bahwa suatu saat saya harus tetap mengkader atau penggenerasian. Nah, ini penggenerasian ini sangat perlu sekali berawal. Jadi ada istilah nguripi keseniane juga nguripi wonge, atau kita balik nguripi wonge atau nguripi dengan nguripi keseniane. Artinya nguripi wonge itu saya mengambil rezeki dari pentas-pentas itu, dan alhamdulillah sisanya bisa saya buat untuk berlatih dengan anak-anak, karena untuk berlatih dengan anak-anak ini ya sedikit banyak mengumpulkan anak-anak dengan konsekuensi ya menjajakan anak-anak, karena
Terjunin sendiri saya berdikari, jadi saya terpanggil untuk itu, turut pegenerasian. Istilah trajunin, traju itu timbangan atau bisa diartikan traju itu suara yang menggelegar, meledek, luduk dan sebagainya, halilintar. Bening berarti bening, jadi suara yang menggelegar. Ini orang berpikir kuping tidak membisikkan telinga. Nah, traju, kalau istilah traju tadi timbangan, bening berarti bening, ditimbang sampai bening sebening-beningnya. Ya, ini kan sebuah doa dan harapan. Sebuah filosofi Ya. adanya sanggar itu. Itu mulai apa Bu? Adanya sanggar ini mulai tahun berapa? Trajuning sendiri saya ini mendirikan saat yang bareng dengan nikah. Setelah saya nikah mendirikan sanggarnya tahun 2001. Saya waktu itu dengan bertatih-tatih membeli perangkat gamelan sederhana, jadi kuningan campur besi pada waktu itu. Pelok lendur namun masih terbuat dari bahan kuningan besi. 2001. Itu jadi dari sekian lama dan sekian banyaknya barang ini, apakah jenengan full biaya sendiri atau ada beberapa mungkin yang dibantu oleh pihak-pihak yang lain? Alhamdulillah ini dari swadaya sendiri. Swadaya sendiri. Nah, kalaupun ada instansi yang mengundang saya dan saya diberi peluang untuk pentas di suatu tempat, misalkan di Taman Budaya, di Taman Mini Indonesia ini beberapa kali. Saya itu di mana itu Denpasar, pernah di Bali dan di Taman Budaya. Ya. Itu ya sebuah hadiah dari pemerintah. Saya harus berterima kasih juga karena pemerintah juga sangat besar sekali dalam pelestarian maupun pembinaan wayang Jawa Timuran, baik dari personel maupun dari volume pementasan. Ini juga harus berterima kasih kepada pemerintah. Memang setiap seni atau penggiat budaya memang tidak lepas dari peran pemerintah ya. Ya. Karena pemerintah ini selaku pemegang jabatan, selaku pemangku kebijakan, memang sudah seharusnya memperhatikan teman-teman atau para penggiat seniman dan budayawan khususnya di Kabupaten Gresik. Lalu tadi Ki Pugu sempat menyinggung tentang PSG. Nah, ini berarti kemungkinan sudah ada beberapa sekolah yang ikut untuk kesini juga untuk menaruh siswanya, istilahnya menyekolahkan siswanya ke sanggar ini. Itu bagaimana Bu? Aktivitas yang ada di sini, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang telah bersama dengan panjenengan untuk belajar di sini siswa-siswanya? Ya, Mas Beko, terima kasih. Ini karena saya sendiri itu alumni SMKI, sekarang menjadi SMKN 12 Surabaya, dan secara kebetulan memang yang saya tekuni itu dua disiplin ilmu, tapi kedua-duanya ini saling erat, pedalangan dan kerawitan, dan pedalangan. Jadi di Sanggar Trajunin ini acap kali saya ini dititipi untuk PSG sebagai narasumber jurusan kerawitan maupun pedalangan. Biasanya habis kerawitan pulang ini kedatangan jurusan pedalangan, malah ini berturut-turut ini dekadenya si Wahyu ini. Itu PSG dulu istilahnya penyerapan sistem ganda, sekarang menjadi prakering. Apa itu prakering? Praktek kerja industri, sekarang jadi prakering, tapi akhirnya itu hanya istilah sama saja. Ini ya di sini tetap dulu di rumah Indodana
di rumah Bidul Dana. Sekarang mulai tahun 2007 saya buatkan khusus ini untuk anak-anak PSG juga anak-anak berlatih. Di samping anak-anak SMKN 12 Surabaya juga adik-adik yang dari UNESA, yang dari bahkan isi Solo itu juga isi Jogja pernah berkunjung ke sini bertanya tentang seputar seni tradisional kawitan maupun pedalaman. Berarti sudah cukup banyak ya tim buku ya yang sudah kesini dari teman-teman sekolah-sekolah, Ya. baik siswa SMA maupun teman-teman kampus. Ya, termasuk STKW. Nah, ini STKW. Mas STKW, Sekolah Tinggi Seni Wibaksana Surabaya. Ini saya juga alumni situ. Nah, dari sekian banyaknya orang yang kesini buku, itu kira-kira sudah ada berapa dalam muda sih yang terbit kayak Mas Wahyu ini? Ya mungkin kisaran aja kalau ya banyak sekali kalau anak-anak yang kebetulan belajar di SMK ya hampir semua jurusan pedalaman yang PSG ke sini ya pernah ngicipi belajar dari saya. Ini tidak perlu saya tunjuk si ACP, ya jelas ini saksinya alumni sini ya. Iya. Oke, berarti semuanya ini memang sampai sini benar-benar swadaya ya, gayanya ibu sendiri di sini untuk menghidupi teman-teman PSG. Oh ya, ini kalau dari PSG saya juga dapat imbalan dari sekolah, itu pun saya tidak menarget. Monggo, jadi semampunya gitu aja. Terus saat ini kan kita telah melalui masa pandemi ya teman-teman. Masa pandemi memang seperti tadi yang telah disinggung sama Kim Ibu, biasanya hampir seluruh bagian sektor industri maupun non industri, apalagi seniman dan budayawan semua terdampak. Dan hal ini yang membuat orang-orang pelaku atau penggiat bisnis ini mau nggak mau harus menyesuaikan. Nah, ini untuk Buku sendiri selaku pedagang maupun selaku penggiat seniman wayang, bagaimana sih caranya agar bisa survive di masa pandemi ini? Dan selama pandemi, selama hampir 2 tahun ini, bagaimana Buku dan teman-teman bisa melanjutkan kehidupan di tengah-tengah masa yang suram seperti ini? Ya, Mas Vigo, memang tidak bisa dipungkiri lagi. Memang kemarin prihatin sekali bagi teman-teman yang masih proses artinya sebagai seniman yang masih taraf belum mencapai capaian tertentu. Nah itu memang prihatin juga. Banyak sekali yang ngoper selah banting setir. Malah teman-teman anak buah saya itu ada yang gojek, ada yang kuliner, ada yang ya banyak lagi lah yang terjadi tahu-tahu menjadi mandor bangunan dan sebagainya. Itu saya kira ini tidak hanya di lingkungan seni saja, kemungkinan bagi teman-teman yang sudah mencapai taraf tertentu dan sudah mempunyai tabungan yang cukup, itu dengan manajemen mungkin tidak ada, mungkin kalau diibaratkan sebuah keran ini putarannya agak dikecilkan, tidak berocok-berocok seperti biasanya, insya Allah bisa melampaui 2 tahun yang penuh dengan keprihatinan ini, ya termasuk saya. Jadi, tapi berangsur alhamdulillah. Ini beberapa kecamatan ini di wilayah Gresik, terutama yang mempunyai potensi rendah COVID, potensi COVID-nya rendah, sudah diperbolehkan pemerintah, kendati harus tetap bersyarat harus memakai protokol kesehatan, lebih-lebih vaksin. Ini ya, insya Allah saya mendahului 2 kali saya vaksin. Ada yang tidak berani juga, terus saya beri motivasi kudu vaksin.
Ini saya sempat lihat di channel YouTube, ini ada channel YouTube-nya Kipugo ya, namanya Kipugo Prasetyo namanya. Ya. Jadi saya coba lihat di YouTube-nya itu sudah beberapa kali tampil melalui virtual. Nah ini mulai kapan Kipugo punya pikiran untuk tampil dalam secara virtual seperti apa? Mulai kapan? Mulai ya ini maraknya pandemi ini saya ingat tahun 2020 bulan Maret, tanggal 25 Maret 2020 sebagai awal pandemi itu izin pertunjukan saya dicabut resmi dan ada surat pencabutan di salah satu polsek di wilayah Gresik sini. Kemudian itu saya kaget, wah kalau begitu saya memanfaatkan media internet ini. Dan terlaksana bulan Juni 2020 saya payangan di rumah saja waktu itu untuk penggalangan dana. Alhamdulillah mendapat respon dari para dermawan, dari pemerintah dan bahkan dari Kapolres Gresik hadir, berkenan hadir untuk memberikan sembako 25 paket waktu itu. Alhamdulillah, dan hasil dari pengumpulan tadi saya bagikan ke teman-teman terdekat karena hasilnya sangat ya untuk teman terdekat dulu. Berarti sejak saat itu hingga sekarang ini Kipugo masih eksis untuk upload video di YouTube ini? Iya, mulai bulan 6 tahun 2020 itu. Sebenarnya saya YouTubean itu sudah lama dan saya tidak begitu bahasa Jawanya ya begitu respon, bahasa Jawanya tidak ngereken. Tapi setelah pandemi ini saya bangkit kembali. Nah inilah gunanya kita tetap update dengan teknologi dan tetap menyesuaikan. Dan mungkin untuk kawan-kawan semua, mbak-mbak dan mas-mas yang ada di rumah, bahwasanya memang ada sebuah pepatah dari Raden Haji tadi ya. Itu bahasanya habis gula kan terang. Ini mungkin seperti Kipugo Prasetyo ini, bahasanya ketika dalam masa-masa suram, suram ini dalam hal secara ekonomi, ketika sempit pemasukannya, ketika izin dicabut, ternyata ada sebuah permata yang ditemukan, yakni memanfaatkan media massa, media sosial yang awalnya tidak begitu mereka tidak begitu memprioritaskan tentang apa sih pentingnya media sosial. Ketika saat pandemi dan merasakan dampaknya, akhirnya media sosial ini menjadi salah satu solusi yang dilakukan oleh Kipugo dan teman-teman di Rejo ini untuk tetap eksis di dunia perwayangan dan seni. Oleh karena itu hingga saat ini, baik ketika sekarang PPKM telah dicabut, beliau masih saja menggunakan media di YouTube untuk menjadikan sebuah tampilan virtual yang bisa dinikmati oleh kawan-kawan semua. Jadi teman-teman mungkin bisa dicek juga langsung ke YouTube-nya channel Kipugo Prasetyo. Di situ ada beberapa tayangan virtual dari beliau. Nah kemudian ini saya tanyakan lagi terkait Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu ini kan sudah kira-kira berapa tahun Mas Wahyu dari dalam tampil di dalam? Mulai SMKI itu belajar jalan itu kan 3 tahun sampai sekarang. Kalau sekarang sih awal kuliah itu mulai agak turun ke dunia pedalangan karena fokus ke kuliah kok ternyata malah lebih ke materi seperti analisis, membuat artikel ilmiah. Kan banyak dalilnya. Ya. Tapi di rumah saja. Berarti Mas Wahyu ini termasuk dalam muda yang berperan ini. Karena nggak hanya praktek di sini, namun juga secara teori, secara analisis, secara penelitian juga ikut turut melestarikan tentang budaya wayang atau seni dalam di sini. Nah,
kira-kira untuk perkembangan IT kan sekarang ini serba modern ya teman-teman semua. Teknologi berkembang cukup pesat dan mau nggak mau semua sektor harus menyesuaikan. Dan di sini dari kacamata Mas Wahyu selaku dalam milenial, seperti tadi yang telah disampaikan, untuk memaksimalkan IT atau teknologi di masa kini guna bisa memaksimalkan potensi dalam, potensi wayang ke masyarakat luas, khususnya teman-teman pemuda, itu menurut Mas Wahyu bagaimana? Apakah tampil virtual melalui YouTube ini sudah cukup atau mungkin perlu adanya semacam festival kecil-kecilan, entah itu festival dalam bocah atau festival dalam muda dan lain-lain. Kemudian di Indonesia sendiri ini bagaimana menurut Mas Wahyu untuk dalam muda seperti itu? Melihat situasi masih pandemi, untuk pentas-pentas pagelaran seperti wayang kulit, ludruk, dan pusari ketoprak itu saya rasa sementara untuk ke virtual saja karena menyesuaikan kondisi pandemi nggak bisa kalau seperti dahulu bisa di lapangan, bisa ke kampung ramai orang menginginkan offline. Sebetulnya ya ingin ada keinginan pentas seperti dahulu di lapangan, ditonton banyak orang, apresiasi. Nah, untuk itu berarti kan bisa dibilang sebenarnya hampir semua dalam berita politik juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ibu dan Mas Wahyu ini atas dampak dari ini. Nah, untuk perkumpulan dalam ini apakah ada ini semacam komunitas atau apa ya, wadah untuk mempersatukan dalam sebersih? Untuk menjalin silaturahim itu ada wadahnya, Pepadi itu terstruktur dari pusat kepada Pepadi pusat, Persatuan Pedalangan Indonesia pusat, kemudian terus daerah provinsi dalam arti ini, kemudian sampai ke kabupaten. Kebetulan ini untuk Gresik saya ketuanya, dan ini sudah akhir masa jabatan mau membentuk kepengurusan lagi. Ini kemudian khusus dalam Jawa Timuran ada Parijati, Paguyuban Ringgit Jawa Timuran yang diketuai oleh teman saya Ki Yohan Susilo, juga dosen bahasa Jawa di Indonesia. Ya, ini Parijati. Tuh Mas Bigo, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti di Jawa Tengah itu ada banyak di sana untuk menjalin silaturahim atau interaksi antar dalang dan dalang sama dalang. Jadi ada dua wadah ya teman-teman semua. Yang pertama Pepadi, Persatuan Pedalangan Indonesia. Yang kedua Parijati. Parijati. Nah, ini merupakan wadah bagi dalang-dalang di seluruh Indonesia, dan dalam hal ini di Kabupaten Gresik ketua dari Pepadi adalah Ibu Go Prasetyo sendiri. Nah, untuk itu teman-teman, bahasanya jika ada dari teman-teman yang ingin tahu Pepadi itu seperti apa, atau mungkin ingin baca dalang, mungkin teman-teman semua bisa datang ke sini, ke sana silakan ya, Ibu ya. Oke. Nanti bisa belajar bareng langsung dengan Mas Wahyu dan Ibu Go dan teman-teman yang lain terkait dunia seni dan dunia pewayangan. Dan lalu terakhir nih Bu, kira-kira pesannya dengan untuk masyarakat secara luas, baik itu untuk pemuda, untuk orang-orang yang telah beranjak dewasa, untuk orang-orang yang sepuh, maupun untuk mungkin dari lembaga-lembaga pemerintah juga, bagaimana Pak Ugo menyampaikan pesan-pesannya? Yang jelas wayang itu sebuah tontonan yang adiluhung, yang di dalamnya tersirat dan tersurat suatu ajaran untuk membentuk budi pekerti yang luhur tentunya. Jadi semoga wayang ini tetap melekat di hati masyarakat
dan para generasi mari tetap merapat ke wayang karena wayang juga syarat dengan pendidikan dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita telah cukup banyak berdiskusi tentang wayang, tentang seni, dan tentang pentingnya budaya wayang di Indonesia ini. Karena seperti kata para tokoh-tokoh kita pada zaman dahulu, biasanya karakter bangsa itu dilihat melalui bagaimana para generasi terus tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di negerinya masing-masing. Karena itu semoga ke depan apa yang telah dilaksanakan oleh ibuku melalui Sanggar Suning dan mungkin juga dari penerus Dalang Muda yang saat ini kita diwakili oleh Mas Wahyu dapat melanjutkan ini secara terus-menerus dan dalam rintangan atau hal tantangan apapun kita semua bisa survive ataupun bisa selamat dari segala macam bahaya. Untuk itu terakhir sebagai hiburan ya Ibu, kita undang Bu, ini ada kehadiran ya, dua siswa Rajunin. ya silakan. Yang ini ada Sista. Sista, Tangsu Sista Prameswara, ini putri saya yang Ini Ibu ini. masih kelas 5 SD. Yang ini Kiki Bayaki yang belajar ngerawit, ini juga penendang kecil. Yang Sista dalam cewek, dalam bocah. Dalam bocah. Nah ini mau bapak ini. Ya, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, aku jenenge latihan hidung Rajuni. Aja dibully ya Rek? Enggak, gak dibully. Aku lagi sekolah tapi teko omah. Campur hutan ini. Harapan muka-muka, muka-muka ku isa munggah.
dan hiburan dari kami. Semoga pada lain waktu kita dapat bersama dan kita tunggu kehadiran kawan-kawan semua di Sanggar Rajuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.